kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, kepada Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung, kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, kepada Ketua PN Jakarta Utara, dan kepada Ketua PT Ambon, jika tindakan saya dan Saudara Firdaus telah mencoreng lembaga peradilan. Saya berharap di tingkat banding dan atau kasasi saya bisa dibebaskan. Apalagi ini tidak ada niat untuk melemahkan dan atau menghina lembaga. Adapun laporan polisi biarkan berproses dan itu biar penegak hukum yang memproses. Kemudian surat permohonan saya itu baru juga disampaikan tadi. Surat tadi ini yang ketiga kali surat permohonan maaf dan minta pembekuan BAS dicabut untuk diaktifkan kembali berita acara sumpah. Jadi 3 kali ini saya berharap mari kita saling mendengar, saling memaafkan, karena masih banyak urusan penegak hukum dan negara ini yang lebih berat daripada persoalan saya. Yang ketiga, saya juga menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak Jaksa Agung Muda Pengawasan, Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Bapak Jaksa Agung Muda Intelijen, Pak Rida Mantofani, Bapak Ketua Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Jika sikap saya tersebut dianggap sebagai sebuah pembangkangan, saya berharap pada kesempatan ini saya bisa dimaafkan, karena keberangkatan saya semata-mata untuk berobat. Setelah dari Jakarta ke Pineng, saya harus terbang ke Medan. Karena memang yang menangani saya dokter kemarin di Medan, di Metamedika, dan Bapak Profesor Dr. Terawan Agus Putranto, mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, sedang menangani pasien di Medan. Jadi ada 2 kepentingan saya di Medan. Pertama, untuk koordinasi dan konsultasi kepada dokter yang menangani saya di Medan, yang selama saya pertinggukan beberapa kali. Yang kedua, saya bertemu dengan Dr. Terawan. Dan alhamdulillah beliau sudah tangani dan mulai membaik. Atas tindakan dimaksud, saya menyampaikan permohonan maaf. Sehingga saya berharap ke depan semuanya akan baik-baik saja. Saya percaya lembaga kejaksaan dari atas sampai ke bawah pasti paham bahwa kasus saya dengan Hotman ini adalah kasus yang sebenarnya tidak ada apa-apa. Hanya saja barangkali karena viral menjadi atensi. Dan saya percaya Kejaksaan Agung Republik Indonesia pasti akan sangat profesional. Berikutnya, ini saya sampaikan supaya teman-teman semua paham maksud dan tujuan saya. Baru berikutnya setelah saya mendapat masukan dari saudara kandung saya di kampung Sumatera Utara, dari istri saya, dari anak-anak saya, maka saya pada kesempatan ini mohon maaf kepada kalian semua yang telah menyampaikan rasa
kesalnya. Kenapa kesal? Karena sebenarnya saya sudah diingatkan dulu untuk tidak menangani kasus iklim hakim ini. Termasuk abang saya di kampung, Pak Haji Mirdan saya itu sudah ingatkan saya, jangan kau pegang itu. Saya nggak yakin dengan perempuan itu. Bu Ade apalagi, anak saya. Saya dengan ini memohon maaf kepada keluarga saya atas, ya saya ternyata salah dalam memilih klien. Dan di persidangan itu diakui bahwa saya adalah kuasa hukum iklim hakim. Bahwa ada perbuatan pelecehan itu yang diakui oleh iklim hakim. Diperkuat oleh Kementerian PPA Ibu Ica. Tapi mungkin perspektif hakim dan jaksa berbeda. Karena itu pada kesempatan ini saya juga meminta maaf kepada siapapun yang merasa terganggu dengan kegaduhan dan pernyataan saya dan iklim hakim terkait dengan dugaan pelecehan seksual ini. Kepada siapapun. Maksudnya apa? Sebagai manusia, saya boleh khilaf. Niat saya baik menolong, tapi ternyata menjadi masalah. Karena itu saya berharap agar persoalan ini tidak perlu diperpanjang lagi, biarkan sampai di pengadilan. Dan saya minta juga Saudara Hotman Paris Hutapea untuk tidak terlalu berkomentar lagi, urusan ini kan sudah selesai. Saya catat tadi sudah 42 bulan. Sama dengan 3,5 tahun lebih 1 bulan. Buat apa juga dikomentari lagi urusan ini? Apalagi masih berkomentar terkait dengan urusan laporan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Mabes Polri. Jadi saya melihat bahwa sudahlah, kita sudah sama-sama dewasa. Saya dalam pengadilan itu sudah sampaikan kepada kalian, yang paling penting bagi saya bukan vonisnya, tapi bahwa iklim hakim memberi kuasa kepada saya itu terfaktakan. Itu saja. Karena di Mabes Polri, ketika mediasi, ketika konfrontir, ketika gelar perkara, iklim hakimnya tidak mengakui ada tanda tangan kuasa kepada saya. Tapi di persidangan, dia mengakui. Jadi, kalau Hotman dan saya masih berseteru urusan ini sama dengan buang waktu. Dan kita dianggap orang bodoh. Ini kasus kok tidak ada endingnya. Mau dendam Krasman, mau dendam Pak. Saya yang penting sudah saya faktakan. Dan kalau ini misalnya dihukum dengan ini, itu sebuah konsekuensi. Di penjara juga nggak mati. Kalau nggak mati kata Allah. Dan itu biasa dalam sebuah perjuangan. Tapi biar rakyat yang menilai. Biar hakim yang menilai. Biar Mahkamah Agung yang menilai. Jadi nggak guna juga gitu. Dan mari kita minta agar Hotman, sudahlah kan kau fokus aja ke kasus yang kau tangani, kan katanya pengacara ngetok, kasus gede-gede. Ya, saya ini apalah. Saya kan pengacara junior. Dibanding sama cincinnya sekian puluh miliar, ya kalah lah cincin saya. Dan saya perlu memberitahu Hotman bahwa iklim hakim itu bukan saya bujuk-bujuk.
Saya yang berseteru saja dengan Uya-Kuya udah klik. Yang berseteru saja dengan Richard Lee sudah klik. Masa dengan Hotman nggak clear-clear? Dan ini adalah sikap di mana Iklim Hakim pun dinyatakan bersalah. Artinya perbuatan Iklim Hakim itu ada. Kenapa? Kok ke saya dendamnya nggak habis-habis? Udahlah, dendam itu bagian dari penyakit hati. Mari kita doakan agar kasus impor gula yang dipegang Hotman bisa menang. Mari kita doakan Nadiem Makarim yang dia lagi pra-peradilan bisa menang. Nah, urusan Lukas, urusan ini saya nggak ikut-ikut. Nah, mulai hari ini teman-teman, tolong jangan ditanyai saya urusan Hotman. Saya fokus ke kesehatan saya dan fokus dengan kerjaan saya yang lain. Itu, ya. Apakah Rasman sekarang nggak berani lawan Hotman? Nggak begitu. Saya pikir ini